Alvin, Kak? Dia udah di rumah, Kak. Oh iya. Alona. Aduh, turun yuk. Kamu udah di rumah dari tadi? Kamu mana aja seharian ini? Kamu ya dari mana? Aku pulang kamu nggak ada di rumah. Kamu ketemu abis ketemuan kan sama si Mila? Kamu tahu dari mana kalau habis aku ketemuan? Aku ngeliat sama mata aku Aku sendiri pulang ya. kerja. Kamu ke dukun kan sama si Mila? Jadi kamu ngikutin aku setiap hari? Kalau emang iya kenapa? Udah, aku capek. Gak enak sama tetangga buat berantem. Biarin semua Udah, orang aku tahu. mau tidur. Udah, aku mau tidur. Mas, Silakan. Kamu ngapain? Ini apa-apaan ini? Kamu mau sama siapa ini di sini? Kamu itu... Ini rumah tangga kita, tau nggak? Kamu cuman mamer-mamerin kejelekan rumah tangga kita doang kalau kamu tahu tuh. Tapi ini ulah kamu. Udah, ini Mas. sekarang kamu usir semuanya. Ini rumah saya berhak usir rumah sama Mbak. Udah, sekarang kamu masuk. nggak usah teriak-teriak Kamu gini. sekarang masuk udah. Mas sekarang pergi. Ini apa-apaan ini? Alona. Ini apa-apaan? Udah, Mas sekarang sama Mbak Mel pergi. Saya udah capek. Padahal tadi ditanya baik-baik, kenapa nggak jawab aja ya? Udah ketahuan juga masih kayak ngelak-ngelak kayak Gitu tuh orang kalau punya salah bisa nutupin kesalahannya pakai marah-marah duluan. sabar. Iya, kita juga udah capek, tapi kasihan aja Alona. Ya kan tahu juga sih. Udah tadi kayak gitu. Gue udah nggak bisa mikir bener. Capek banget mah. Enak badan juga. Iya sih, gue udah capek juga. Balik dulu aja ya. Ya udah yuk, kita balik yuk. Jangan sampai sakit dong ya lo. Kita udah mau nyampe rumahnya kan? Iya. Bisa lupa. Udah tuh. Halo, Assalamualaikum. Iya, Alona, kita udah mau nyampe rumahnya kok. Iya, kita udah mau nyampe rumah, maksudnya rumah Alona. Iya. Oh, udah siap. Iya, bentar lagi, bentar lagi. Oke, makasih. Assalamualaikum. Enggak, dia nanyain kita udah sampai mana. Dia udah nungguin dari tadi kayaknya. Ini nungguin. Iya, gue bilang aja. Udah mau nyampe. Tuh nungguin kita. Nggak tahu tuh. Buru-buru kali. Mana sih? Oh, itu. Mana? Itu tuh depan. Ini kan? Tapi dia mana ya? Barusan bilangnya udah nungguin. Oh iya kan, ya udah nungguin kan? Hai Alona. Udah nungguin dari tadi. Maaf ya agak telat. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Mas Alvin hari ini udah masuk kerja, katanya nggak enak badan. Tapi tadi tiba-tiba ada telepon gitu, dia langsung buru-buru prepare gitu, kayak mau berangkat gitu, Kak. Aku yakin itu telepon dari Mila. Dia nggak bilang mau pergi kemana. Enggak, aku nggak tahu, dia nggak bilang apa-apa. Terus kamu keluar gini izin nggak sama dia? Enggak, aku udah males. Berarti kita nih mau ngawasi dia terus mau ngikutin dia mau kemana begitu? Iya, iya. Kita nunggu dia keluar dulu aja ya. Langsung kita Emang dia nggak akan nyariin kamu nggak izin dulu. Ntar jadi masalah lagi. Orang dia lagi buru-buru kayak gitu, mana mungkin inget sama aku, Kak. Apalagi mau ketemu sama si Mila kan. Belum tentu Mila juga Iya. kan? Ya udah, coba aja kita ikutin ya. Udah ya. Nah tuh, Kak, Iya itu dia udah mau siap. keluar tuh, Kak.
Ayo dong ikutin. Aku yakin. Kamu kok nggak coba nanya gitu, maksudnya nggak harus dia bilang ke kamu kan, kamu aja tanya mau kemana biar kita tahu dia mau kemana, jadi kita gampang ngikutinnya. Enggak kak, dia nggak ngomong apa-apa sama aku. Lagian kan dia udah nggak peduli juga sama aku kak. Dia mau ngomong mau izin kemana gitu nggak mungkin kak. Ini Nila ini siapa sih sebenarnya, kok ngajak ketemunya malam-malam? Emang tiap mereka ketemu tuh selalu malam kak, makanya Mas Alvin tuh selalu pulang larut malam, pulang kerja nggak langsung pulang. Kamu yakin setiap suami kamu pulang malam tuh habis ketemu Nila? Kan belum tentu. Aku yakin kak, mereka pasti ketemu terus. Sekarang aja belum tentu dia ketemu Nila. Jangan suzon dulu deh kayaknya Alona. Yaudah, Coba aja sesekali kita percaya lihat. sama suami kamu. Kan? Itu Nila kak. Itu Nila. Ngapain ngejemput Nila? Kita samperin. Alona, aduh, awas hati-hati. Duh. Alona. Astagfirullahaladzim. Alona. Kalian emang beneran pacaran kan? Nah, Alona. Kamu apa-apaan datang langsung duduk yang aneh-aneh? Kamu jangan asal dulu ya. Tapi emang bener kan? Kalian itu emang pacaran. Gue sama dia tuh cuma temenan. Cukup. Kamu ngapain sih datang ke sini cuma buat nyari gara-gara doang? Apa maksud kamu kayak gini, Mas? Alona, udah. Coba jelasin dong. Aku tuh sama dia cuma minta tolong aja kok buat nyelesain masalah KDRT rumah tangga aku. Udah, aku sama dia tuh cuma sahabat, nggak lebih. Loh, dan mantan pacar kan? Kalau mantan pacar kenapa emangnya? Astagfirullahaladzim. Justru dia lebih baik daripada kamu. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa, Mas? Gue udah tahu ya semuanya. Gue udah sadar kalau lu tuh main pelet buat ngelet gua. Gak usah nyari pembelaan lain dong, Mas. Kok bisa nuduh kayak gitu sih? Masa Diam kamu. Dulu waktu gue pacaran sama dia, lu coba buat misahin gua. Dan lu main pelet. Dan lu fitnah dia kalau dia itu hamil sama cowok lain. Bener kan? Diam lu. Terbukti kan? ini yang bener yang mana sih? Mas sama Mbak itu udah ketipu sama dia. Dia bilang kalau diteror itu bohong mas, itu akal-akalan dia doang. Dia bilang dikirim kembang lah atau segala tanah kuburan itu bohong mas. Asal mas sama Mbak tahu ya, dia tuh fitnah si Nila agar nama dia tuh jelek di depan orang. Dia ini main guna-guna mas, bukan saya yang main dukun tapi dia yang main dukun. Astagfirullahaladzim. Terus kalau aku main pelet kenapa? Aku main pelet karena aku gak mau kamu balikan sama dia. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, Mas. Buktikan mas, Mbak, dia yang main pelet bukan saya. Asal lu tahu aja ya, gue lebih milih dia ketimbang lu. Karena dia cintai tulus, bukan main pelet. Tapi kalian tuh udah nikah loh. Tapi Mas, Udah cukup, Astagfirullahaladzim. udah terbukti semuanya. Mas, aku sayang sama kamu, Mas. Lu lu nggak usah ganggu-ganggu gue lagi. Gue udah mau hidup gue yang baru. Tapi nggak bisa, ini udah jadi istri lo sekarang. Mbak, kok mau sih jalan sama suami orang? Cukup. Mas. Mas Afin! Mas Afin! Alona. Mas! Alona. Mas Afin! Alona. Udah dong. Mas! Alona. Mas Afin! Alona istighfar dong. Alona. Yuk. Dia pakai pelet. Kan bener kan? Dari awal gue ngerasa nggak enak sama dia.
Ya tapi kan kalau gue ngerasanya mereka tuh baru nikah beberapa bulan yo. Maksudnya ya udah patut kita bantu. Ya mau gimana, apapun yang dimulai dari sesuatu yang buruk pasti berakhir buruk juga kan. Contohnya Luna. Pantesan aja dia sendiri ketakutan kayak gitu. Iya kan, mulai aneh kan. Halusinasi ngeliat si Alvin sana, ngeliat si Alvin sini kayak kemarin di kebun. Iya bener banget. Makanya gue udah ngerasa aneh sebenarnya dari awal. Jangan-jangan itu sebenarnya karena pengaruh peletnya dia sendiri dia ngalamin kayak gitu. Mungkin. Ya Bisa jadi. Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa ya ada orang mau nikah sama orang yang dia sayang harus pakai pelet segala? Habis pikir deh. Ya itulah manusia, beda-beda. Ada pikirannya benar, ada yang pikirannya nggak benar. Ada yang imannya bagus, ada yang imannya buruk. Iya sih, bener juga kata lu. Kalau niatnya udah nggak baik dari awal, pasti ujung-ujungnya juga nggak akan baik. Ya udah, ini udah malam juga. Iya, Udah malam habis, banget. kita balik kantor aja. Ya udah yuk, kita balik kantor. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 59. Wa kulna syai'in ja'alna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar kalian berfikir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di permukaan bumi ini, dalam kehidupan dunia ini. Ada langit, ada bumi. Ada siang, ada malam, pun ada laki-laki dan perempuan. Yang kemudian diciptakan laki-laki dan perempuan ini diperintahkan untuk hidup berpasang-pasangan. Dalam kehidupan ini tentu setiap kita mendambakan hidup berpasangan, hidup berumah tangga antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Untuk menuju ke sana ada dua jalan. Pertama, jalan yang disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, jalan yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di jalan kedua ini adalah jika ada seseorang yang ingin mengambil hati orang lain dengan mendatangi orang-orang pintar, kemudian dibuat wanita tersebut bertekuk lutut untuk mengikuti apa yang ia inginkan. Dan ini jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada kehidupan yang tanpa konflik. Tidak ada kehidupan yang tidak ada persoalan. Seluruhnya pasti memiliki persoalan dalam kehidupannya. Tapi persoalan tidak harus dijadikan konsumsi publik yang kemudian kita beberkan, kita lepaskan kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Bahkan di zaman teknologi sekarang ini, seakan-akan persoalan dalam rumah tangga sudah menjadi konsumsi setiap manusia yang ada di planet bumi ini. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan apapun yang mendera kehidupan kita, kembalikan segala persoalan itu kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya doa yang disampaikan oleh Nabi ketika manusia mengawali hidupnya berumah tangga, Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kesenangan-kesenangan kita, dan Allah memberikan keberkahan
dalam kepahitan hidup yang kita rasakan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan pernah kita mendatangi orang-orang pintar dalam pandangan kita untuk mencari kehidupan, untuk memenuhi ambisi-ambisi dan keinginan kita. Kita ingin naik pangkat, datangi orang pintar. Kita ingin naik jabatan, datangi orang pintar. Kita ingin menaklukkan hati seseorang, kemudian kita datangi orang pintar. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendatangi orang pintar, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan kepadanya, maka sungguh orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi sesuatu yang mengakibatkan kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapaki kehidupan ini dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan kebaikan buat kita semua. Tidak ada hidup yang tidak ada persoalan. Larikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan, curhat segala isi hati kita kepadanya, karena Ia yang menggenggam kehidupan kita. Ia juga yang akan melepaskan kesulitan dalam kehidupan kita. Semoga tayangan ini memberikan kebaikan dalam agama, dunia dan akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.